Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Winda Vanisha. Aku adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, aku mau cerita nih sedikit tentang lobby dan negosiasi. Istilah lobby dan negosiasi bukanlah istilah yang asing di telinga kita. Kita pasti sangat sering dengar istilah lobby dan negosiasi. Namun, pada saat melakukan lobby dan negosiasi, ada istilah yang namanya impasse. Impasse merupakan keadaan di mana seseorang sangat sulit untuk menemukan jalan keluar atau membuat kesepakatan dalam melakukan lobby dan negosiasi, sehingga tidak ada kesepakatan yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan lobby dan negosiasi. Nah, pada video kali ini aku bakal jelasin nih bagaimana sih cara melakukan lobby dan negosiasi dengan cara yang baik dan benar agar nantinya kedua belah pihak dapat diuntungkan dan kesepakatan dapat dicapai. Oke, tips yang pertama. Sebelum melakukan lobby dan negosiasi, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Saat melakukan lobby dan negosiasi, kita akan memaparkan data atau memberikan data kepada orang yang melakukan lobby dan negosiasi dengan kita. Nah, oleh karena itulah kita harus memahami terlebih dahulu apa yang akan kita bicarakan nanti dan apa data dan fakta yang bisa kita kemukakan pada saat kita melakukan lobby dan negosiasi. Selanjutnya, kita harus bisa menetapkan sasaran. Nah, menetapkan sasaran di sini adalah bagaimana cara kita menentukan fokus topik yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita harus menentukan prioritas. Nah, prioritas di sini adalah bagaimana cara kita menentukan tujuan atau goals yang akan kita capai ketika kita melakukan lobby dan negosiasi. Selanjutnya, kita harus menelusuri pihak lawan. Nah, menelusuri dalam hal ini kita harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh lawan negosiasi kita. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memiliki cara dan negosiasi yang berbeda. Nah, laki-laki identik dengan sikap tegas, namun wanita lebih lemah lembut dan bisa diajak bekerja sama. Nah, selain itu, laki-laki juga memiliki peluang yang besar dalam memenangkan kegiatan lobby dan negosiasi. Namun, bukan berarti perempuan tidak bisa melakukan lobby dan negosiasi ya. Baiklah, perencanaan selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu perencanaan pengembangan strategi. Nah, pengembangan strategi ini sangat berguna loh saat melakukan lobby dan negosiasi. Ini terkait dengan apa yang akan kita lakukan pada saat melakukan perbincangan dengan pihak lawan. Nah, ini juga terkait dengan bahasa yang akan kita gunakan, bagaimana cara mengatur waktu pertemuan, hingga tempat di mana kita akan bertemu dengan pihak yang akan bernegosiasi dengan kita. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan dalam persiapan adalah kita harus mengetahui nih batasan dan keterkaitan kita dengan orang yang melakukan lobby dan negosiasi dengan kita, karena setiap orang memiliki otoritas dan perannya masing-masing. Tips yang kedua, ketika hendak melakukan lobby dan negosiasi, kita baiknya menggunakan pakaian yang bagus dan rapi. Hal ini tentu akan menciptakan suatu kesan yang sangat baik bagi orang yang akan berbicara dengan kita nantinya, dan hal itu juga akan membuat orang nyaman berbicara dengan kita. Tips yang ketiga, jangan takut gagal dan kita harus percaya diri dalam melakukan lobby dan negosiasi. Awal-awal memang sih rasanya takut atau gugup, namun hal itu bisa teratasi apabila kita percaya diri dengan diri kita. Nah, sebenarnya kita akan semakin ahli apabila kita sering melakukan lobby dan negosiasi. Jadi apabila di pengalaman pertama kita merasa gugup, itu merupakan hal yang sangat biasa. Tips yang keempat, perhatikan bagaimana cara pengemasan pesan. Pertama, sampaikanlah pesan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, lakukan komunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Tapi ingat, non-verbal tidak boleh secara berlebihan. Nah, selanjutnya adalah sesekali lakukanlah candaan dengan orang yang berkomunikasi dengan kita, karena itu akan membuat lobby dan negosiasi terasa lebih santai dan tidak membosankan. Nah, yang terakhir adalah gunakan komunikasi yang persuasif agar orang percaya pada kita.
Nah, tips yang kelima yaitu bersedialah untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, hal ini sering banget nih dilupain oleh orang-orang karena orang-orang cenderung lebih suka bicara daripada mendengarkan. Padahal, mendengarkan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak ketika kita mendengarkan. Yang kedua adalah meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman saat lobby dan negosiasi berlangsung. Sekian tips jitu melakukan lobby dan negosiasi dari aku. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.